Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat SPH dan juga Classy People? Seperti biasa, ada saya Bimo Alvaro. Kita balik lagi di podcast Semen Padang Hospital. Tentunya di podcast ini kita bakal ngobrolin hal-hal terkait dengan informasi kesehatan. Dan tentunya kita juga bakal mendatangkan narasumber yang luar biasa, orang-orang yang sudah ahli di bidangnya dari Semen Padang Hospital, rumah sakit kebanggaan kita. Sahabat SPH dan Classy People, kira-kira apa yang keluar di benak Anda kalau misalnya kita mention kata rabies? Pasti yang terpikirkan adalah hewannya anjing gitu ya. Dan masalah kesehatan yang disebut penyakit anjing gila ini merupakan penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Aduh, mulai deg-degan deh ya kalau misalnya punya peliharaan anjing atau mungkin hewan-hewan yang sejenisnya. Nah, tahukah Anda nih Classy People, ternyata masih banyak mitos tentang rabies yang masih menjadi hal-hal yang pelik dan beredar di masyarakat dan membuat kesalahpahaman. Nah, ada baiknya nih kita cari tahu lebih dalam agar menjadi langkah preventif bagi Anda dan juga orang-orang di sekitar Anda. Apa sih penyakit rabies dan dampak yang ditimbulkan? Nah, jangan khawatir, kita bakal mengulik lebih dalam dan kita juga sudah mengajak Dr. Muhammad Syukran G. Cianta Sabena, dokter umum dari Semen Padang Hospital. Apa kabar, Dok? Baik Ya, Dok ya. Oke deh, sebelum kita mengulik lebih dalam nih, Dok, kita pengen kenalan dulu sama Dr. Syukran. Silakan. Oh ya, perkenalkan nama saya Dr. Muhammad Syukran G. Cianta Sabena, biasa dipanggil Dr. Syukran. Saya lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Oke, masuk ke SPH dari tahun berapa, Dok? Oh, di SPH ini udah 1,5 tahun. 1,5 tahun, waduh. Gimana so far perasaannya, Dok? Ya, biasa lah ya. Seneng ya pastinya ya? Senang sih. Oke, nah Dok, kita kan ngebahas soal penyakit rabies. Nah, kita pengen tahu, Dok, penyakit rabies itu sebenarnya apa sih, Dok? Jadi sebenarnya penyakit rabies itu adalah penyakit yang sumbernya sendiri memang nama virusnya adalah virus rabies gitu ya, atau nama biologisnya itu Lissa virus, yang itu bisa menginfeksi hewan ataupun manusia gitu. Oke, berarti emang dari hewannya banget ya, Dok ya? Oke, kalau untuk jalan terjangkitnya seseorang dengan penyakit rabies itu seperti apa? Mungkin banyak yang berpikir dari gigitan, ataukah ada langkah lainnya? Oke, jadi kalau untuk bagaimana cara penularan virus rabies itu sebenarnya yang pertama memang gigitan langsung. Nah, itu gigitan langsung dari hewan penular rabies kita sebutnya. Kemudian yang kedua itu bisa dari jilatan, tapi dengan syarat jilatannya itu memang harus mengenai ada daerah yang luka gitu. Jadi ada tempat masuk dari tempat virus rabiesnya itu untuk masuk ke dalam tubuh kita. Ataupun misalnya dari cakaran, tapi cakaran hewan yang memang mungkin seperti misalnya kayak anjing atau kucing kan punya kebiasaan tuh jilatin cakarnya gitu kan. Nah, setelah terkontaminasi dengan cairan, mungkin cairan ludah atau saliva kita sebutnya ya, dari hewan yang menjadi penular rabies itu dan mengenai cakaran yang mengenai tubuh kita, nah itu menjadi juga salah satu tempat masuknya virus rabies ke dalam tubuh kita gitu. Oke, tapi apakah ada kemungkinan ini bisa tersebar dari manusia ke manusia, Dok? Kalau sebenarnya penyebaran manusia ke manusia sih sebenarnya secara teori itu bisa ya, tapi sih memang sampai saat ini tuh kasusnya mungkin belum pernah ditemukan gitu, karena kan memang nggak ada ya manusia yang menggigit manusia lain gitu kan. Oke deh. Nah, di sini kan juga dijelaskan tadi dokter itu melalui cakaran dan juga jilatan. Dan ini adalah penyakit yang ditimbulkan dari virus yang bernama rabies. Kalau bagian tubuh mana yang menjadi sasaran dari penyakit rabies ini, Dok? Jadi kalau misalnya untuk tempat masuk tuh sebenarnya bisa di mana aja ya. Ya syaratnya memang tempat masuknya tadi kan tempat yang memang menjadi ada luka di sana gitu untuk tempat masuk. Tapi setelah masuk ke dalam tubuh kita itu nanti virus rabies akan menginfeksi sistem saraf pusat kita. Nah, itu di mana itu adalah pusat nanti di otak sama di saraf tulang belakang. Nah, dari sanalah nanti virusnya menyebar untuk ke seluruh tubuh gitu, menimbulkan gejala gitu ya. Oke. Mention soal gejala tadi, kita juga pengen tahu nih apa sih gejala-gejala yang bisa ditimbulkan setelah orang-orang tersebut digigit atau dijilat sama hewan yang sudah terjangkit penyakit rabies, Dok. Oke. Untuk terjangkitnya muncul manifestasi klinis gitu ya dari penyakit rabies itu sendiri sebenarnya ada beberapa tahap ya. Di tahap awal itu kita sebut namanya gejala prodromal. Itu biasanya keluhannya seperti kayak nyeri-nyeri sendi, nyeri kepala, demam yang tidak jelas penyebabnya gitu ya, ataupun misalnya bengkak di pada tempat cakaran atau bekas gigitan itu. Kemudian nanti bisa berlanjut ke fase yang mungkin lebih parahnya, mungkin setelah dia mengenai otak kita mulai muncul gejala misalnya seperti kejang, gelisah gitu ya. Bahkan di beberapa kasus karena dia mengenai sistem saraf gitu ya, jadi menyebabkan rangsangan terhadap
sesuatu dari luar, misalnya seperti cahaya, itu pasiennya menjadi lebih sensitif. Itu kita sebut namanya itu fotofobia. Jadi dia cenderung menghindari tempat yang terang. Kemudian juga misalnya menyebabkan kekakuan otot atau spasme otot kita sebutnya ya. Jadi nanti pasiennya jadi takut minum air gitu ya. Atau misalnya dia takut untuk mandi bersentuhan dengan air karena dirasakan rangsangannya seperti nyeri gitu ya. Ataupun dia takut terkena sentuhan dari udara yang kencang gitu ya, atau kita sebut nama aerofobia gitu ya. Nah, pada tahap yang lebih lanjut, tahap yang lebih parahnya itu bisa menyebabkan kelemahan dari otot-otot nafas, kemudian otot jantung sehingga menyebabkan kematian gitu. Oke. Nah, dari sumber yang saya dapat ternyata ada gejala lanjutan juga ya dok dari rabies ini, yaitu agresif dan paralitik. Boleh dijelaskan beda dari masing-masing gejala ini dok? Oke. Jadi untuk tahap agresif sama paralitik ini sendiri, sebenarnya kita kan bisa di hewannya sendiri itu kan juga ada gejala ya. Jadi kita bahas dulu untuk yang di hewan yang bisa kita lihat tuh untuk di tahap agresif tuh biasanya hewannya jadi cenderung lebih agresif ya sesuai namanya ya. Jadi dia seperti suka mengejar orang gitu ya. Kemudian nanti misalnya ada pengeluaran ludah yang berlebihan atau hipersalivasi kita sebutnya ya. Kemudian dia suka seperti menggigit barang-barang di sekitar gitu ya. Meskipun itu bukan makanan gitu ya. Nah, sedangkan untuk tipe yang paralitik tuh kalau di hewan tuh biasanya hewannya cenderung menyendiri gitu, suka di tempat yang lebih gelap gitu ya. Dan di manusia pun kita sebenarnya bisa menemukan itu juga. Ada yang bukan tipe agresif ya sebenarnya kita sebutnya kalau di manusianya ya. Nah, jadi di situ tuh memang dia cenderung lebih sensitif terhadap yang saya bilang tadi, misalnya cahaya, air gitu ya. Kemudian ada kekakuan otot, bahkan bisa menyebabkan kejang gitu. Nah, untuk tipe paralisisnya sendiri itu pada manusia itu yang tadi bisa menyebabkan karena dia gangguan saraf gitu ya. Jadi dia akan menyebabkan gangguan pada saraf-saraf yang mempersarafi otot pernapasan, otot jantung gitu, sehingga nanti dapat menyebabkan kematian gitu. Wah, gak kebayang ya sahabat SPR juga Classy People, cuman lewat jilatan doang atau mungkin dicakar secara nggak sengaja itu bisa menyebabkan kematian. Nah, berarti kita juga bisa menyimpulkan ya dok ya, kalau misalnya ada kucing yang playful, yang suka gigit-gigit, itu berarti bukan karena dia emang playful, tapi mungkin ada indikasi dari penyakit rabies itu sendiri. Bisa jadi gitu. Bisa jadi ya dok ya. Oke, kalau dokter punya kucing nggak dok? Punya ya. pernah dites nggak apa penyakit rabies atau enggak? Enggak sih. Enggak ya. Ada treatmentnya sendiri juga ya? Iya, kalau treatment kan kalau misalnya di hewan kan kita bisa melakukan vaksinasi rabies ya gitu ya. Itu semacam antisipasi juga nih sahabat SPR dan juga Classy People. Oke, kita lanjut ya soal bagaimana durasi seseorang dari terpapar hingga berujung ke penyakit yang lebih serius dari penyakit rabies ini. Oke. Jadi sebenarnya secara teori sih sebenarnya kita sebutnya masa inkubasi ya. Jadi masa inkubasi itu dari pertama kali orang itu terpapar sama virusnya sampai menimbulkan penyakit. Sebenarnya secara teori itu bisa berbulan sampai 1 tahun, tapi dari WHO itu sendiri atau Badan Kesehatan Dunia itu menetapkan kemungkinan besar dari 30 hari sampai 90 hari setelah dia terpapar gitu. Jadi cukup rentang waktunya agak panjang sih gitu ya. Baik, kita masih ngobrolin soal rabies, Classy People dan juga sahabat SPH. Kita pengen tahu dong ya, apakah penyakit rabies ini bisa berujung kematian? Nah, Dokter Syukron, bisa dijelaskan nggak? Apakah rabies ini bisa menimbulkan korban jiwa atau bisa sembuh secara total? Jadi sebenarnya sih untuk rabies ini merupakan salah satu penyakit yang kalau ada indikasi kuat atau memang untuk terkena penyakitnya ini, case fatality rate-nya cukup tinggi ya. Jadi untuk angka menuju menyebabkan kematiannya cukup tinggi gitu ya. Tapi mungkin dengan diagnosis yang lebih tepat dan penanganan yang lebih cepat gitu ya, mungkin ini bisa dihindari gitu ya. Oke, treatmentnya gimana dok? Kita ngebahas soal treatment, karena kan dari gejala-gejala yang timbul, kita pengen dong ya harus ditangani ketika masih belum akut nih si penyakit rabies itu. Bisa dijelaskan treatmentnya seperti apa? Oke, jadi kalau untuk treatmentnya sendiri, kan kita mulai dulu dari mekanismenya ya. Jadi setelah segera kita tergigit oleh hewan penular rabies yang kita sangkaan mungkin bisa menyebabkan rabies itu ya, kita harus bedain dulu apakah dia termasuk yang resiko tinggi atau resiko rendah. Oke, itu gimana dok? Iya, jadi kalau untuk luka yang resiko tinggi itu adalah yang pertama, itu luka yang dekat dengan semakin menuju ke arah kepala gitu ya. Jadi semakin dekat dengan arah kepala seperti di wajah, di bahu atau di sekitar area kepala itu untuk termasuk kategori yang luka resiko tinggi karena akan semakin cepat naiknya ke otak kita gitu. Tapi kalau misalnya posisinya itu di kaki itu biasanya untuk kategori itu dimasukkan ke dalam luka yang resiko rendah. Nah, yang kemudian juga kedalaman lukanya kita harus juga lihat apakah memang lukanya superficial saja gitu seperti misalnya cakaran atau memang gigitannya itu dalam gitu ya. Jadi luka yang gigitannya dalam mungkin lebih berisiko tinggi. Terus yang ketiga memang kita lihat hewannya gitu ya. Apakah hewannya memang kita lihat dengan gejala yang ada memang mungkin kita sangkaan rabies gitu ya. Seperti misalnya dia agresif, kemudian dia banyak mengeluarkan air ludah gitu ya. Terus juga susah diatur misalnya daripada biasanya gitu.
Nah, kalau misalnya memang kita beresiko tinggi, nah luka beresiko tinggi itu nanti akan diberikan vaksin anti rabies gitu ya untuk si pasiennya. Tapi kalau misalnya dia lukanya risiko rendah, kemudian juga hewannya mungkin hewan seperti kucing ya, yang kan 90% rabies ini kan disebabkan oleh anjing gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya hewannya seperti kucing atau monyet, nah mungkin itu dan tidak ada gejala rabies di hewannya, mungkin itu bisa kita observasi dulu 10-14 hari gitu. Jadi sebisa mungkin hewannya pun jangan sampai dibiarkan berkeliaran. Kalau bisa ditangkap kemudian diisolasi gitu ya. Nah, untuk penanganannya sendiri, kalau misalnya setelah kita tergigit oleh hewan yang kita sangkaan penular rabies tadi, yang pertama jangan panik, itu kita cuci dengan lukanya itu dengan air sabun gitu ya. Lakukan selama 10-15 menit karena virus rabies sendiri merupakan virus yang dia sangat sensitif terhadap zat kimia, terhadap panas gitu ya. Nah, jadi segera kita cuci. Nah, yang kedua tuh kita berikan antiseptik, misalnya bisa dengan alkohol ataupun dengan betadine. Nah, yang ketiga itu segera dapat tata laksana lanjutannya di fasilitas kesehatan terdekat gitu ya, untuk mendapatkan vaksin gitu, ataupun nanti harus ada observasi khusus di pasiennya gitu ya. Tapi apakah pasien yang terjangkit rabies ketika mendapatkan gigitan kayak 1 jam pertama ada kasus di mana dia ngerasa mual nggak, Dok? Oh, kalau misalnya untuk mual mungkin ada ya. Kalau misalnya untuk gejala langsung, tapi sebenarnya sih untuk virus rabies sih sangat jarang ya, maksudnya tuh langsung menimbulkan gejala yang khas gitu ya, misalnya langsung demam, langsung mual gitu ya, atau mungkin mualnya itu muncul karena habis digigit saja mungkin gitu ya. Tapi kalau untuk gejala mual sih lebih jarang ya. Oh gitu ya. Mungkin Classy People dan juga sahabat SPM mulai menggali informasi nih. Ternyata ada nih masa-masa di mana seseorang harus diberikan treatment sesuai dengan gigitan atau mungkin faktor penyebab penyakit rabies ini. Dokter, saya juga pengen tahu nih, kan ada nih stereotip atau mungkin paradigma seseorang ketika terjangkit penyakit rabies itu adalah mereka tuh nggak boleh langsung nggak boleh dikompres pakai es, atau mungkin ada orang-orang yang terlalu inisiatif ketika digigit dia langsung ngisep tuh di bagian yang gigitan kayak diisep sama ular gitu ya. Itu kira-kira sebagai orang yang tidak terjangkit tapi niat untuk menolong, apakah itu langkah yang tepat? Oh, sebenarnya itu sebaiknya dihindari ya. Dihindari. Karena kan misalnya seperti tindakan menghisap gitu ya. Oh, bagaimana kalau misalnya ternyata memang dia di bekas luka gigitan itu memang ada virusnya gitu ya dari air ludah hewan penular rabies tadi, dan dihisap kita kan nggak tahu nih ternyata ada luka di rongga mulut. Nah, justru si penolongnya jadi juga terjangkit rabies gitu kan. Jadi memang untuk penanganan awal sih cukup dicuci saja lukanya gitu, kemudian lakukan tindakan antiseptik tadi dengan alkohol atau betadine, kemudian dibawa saja langsung ke fasilitas layanan terdekat untuk kesehatan, fasilitas layanan kesehatan gitu. Oke. So far dari pengalaman dokter di Semen Padang Hospital pernah menangani pasien rabies nggak, Dok? Kalau untuk pasien yang dengan penyakit rabiesnya sih belum pernah ya, tapi untuk pasien-pasien yang dengan prasangkaan habis digigit hewan rabies sih ada gitu ya. Parno-parnoan pasien kali ya, Dok ya. Tapi setelah dokter melakukan treatment dan menjelaskan kepada si pasien yang mungkin ada rasa takut apakah ini rabies atau tidak, itu gimana dokter menjelaskannya? Oh ya, kalau misalnya untuk penjelasan ke pasien sih, yang pertama kita edukasi dulu ya. Maksudnya itu kita juga harus lihat dulu secara epidemiologi kita sebutnya ya. Misalnya dia cerita nih habis digigit sama hewan. Tapi hewannya hewan apa dulu? Misalnya kayak kalau anjing tuh 90% ya, 90% kasus di Indonesia tuh penyebabnya anjing gitu ya. Tapi kalau kucing atau monyet mungkin bisa kita pikirkan lebih jarang kasusnya gitu ya. Nah, terus kita tenangkan dulu pasiennya, kemudian kita tanya juga sebelumnya sudah diapain aja lukanya gitu kan. Nah, terus kita tanya juga tentang kondisi hewannya. Jadi kita untuk penanganan rabies ini tidak hanya tentang manusianya aja nih, kita juga harus tahu tentang hewannya gitu ya. Bagaimana status vaksinasinya, apakah sudah divaksin rabies, kemudian juga untuk di hewannya apakah ada gejala-gejala rabies gitu ya. Menurut dokter, dengan literasi masyarakat tentang penyakit rabies ini sudah tinggi kah atau masih standar aja nih, Dok? Mungkin rabies mungkin masyarakat sudah banyak yang tahu ya, tapi mungkin untuk penanganan awal kemudian apa yang harus dilakukan mungkin sih kita tetap perlu edukasi ya gitu. Oke, perlu edukasi nih Classy People dan juga sahabat SPH. Jangan sampai kucing yang dirawat itu mulai terindikasi penyakit rabies gara-gara nggak aware nih sama penyakit rabies itu sendiri. Nah, kita sudah memahami soal gejala, cara terjangkitnya. Dan sekarang kita pengen tahu nih sahabat SPH dan juga Classy People, bagaimana tindakan preventif agar terhindar dari penyakit rabies. Dari kita dulu nih sebagai mungkin yang punya peliharaan gitu loh, bagaimana langkah preventifnya? Oke, kalau misalnya untuk tindakan preventif itu sebenarnya
dari WHO sendiri tuh ada 3 ya. Ada kita sebut edukasi seperti misalnya kayak kegiatan podcast ini ya. Jadi kita ngasih tahu ke orang-orang kalau ternyata begini loh penyakit rabies itu penularannya seperti ini gitu, apa yang harus dilakukan. Kemudian dengan kedua itu vaksinasi. Nah, vaksinasi ini bisa diberikan kepada manusia, juga bisa diberikan kepada hewan. Nah, itu kalau hewan ya kita bisa, biasanya sih kalau untuk hewan tuh bisa dilakukan secara pribadi ataupun kadang ada tuh seperti kan baru peringatan Hari Rabies Sedunia tuh kemarin. Nah, Dinas Pertanian bisa buka vaksinasi rabies gratis gitu ya. Kadang-kadang suka ada info seperti itu kan. Nah, jadi ikuti vaksinnya, apalagi hewan-hewan yang mungkin tingkat penularan rabiesnya atau misalnya untuk kejadian rabiesnya lebih tinggi, bisa punya anjing gitu ya, kemudian kucing gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu dengan eliminasi. Nah, eliminasi itu dengan cara kita cepat menegakkan diagnosisnya. Kemudian untuk hewannya juga, apabila ada hewan yang kita sangka dia mengidap rabies, itu segera kita tangani juga gitu. Oke, jadi nggak masalah ya. Daripada ujung-ujungnya udah terlanjur sayang tapi lupa divaksinasi, taunya ketika digigit malah bikin meninggal gitu ya dok ya. Baik sahabat SPH dan juga Classy People, 28 September itu ternyata diperingati sebagai Hari Rabies Sedunia. Tentunya buat Anda yang punya kucing atau anjing atau hewan peliharaan lainnya yang bisa menjadi faktor tersebarnya penyakit rabies, harus bisa teredukasi dengan hari ini. Nah, kita pengen tahu dari Dr. Syukron, kira-kira apa sih dok harapan dokter dengan diperingatinya Hari Rabies Sedunia ini? Oh iya, jadi pesan-pesannya sih khususnya itu untuk masyarakat Sumatera Barat ya, karena kita kan di beberapa tempat kan punya kebiasaan seperti berburu babi kan pakai anjing gitu ya. Banget. Jadi untuk Sumatera Barat sendiri tuh di tahun 2021 tuh salah satu provinsi dengan 10 besar lah itu ya untuk kasus rabies di Indonesia ya. Jadi saya harapannya dengan adanya podcast ini, kemudian untuk edukasi rabies itu sendiri bisa terlaksana ke seluruh lapisan masyarakat gitu ya. Meskipun mungkin memang kasusnya bukan kasus yang sering ditemui, tapi sekali ditemuin bisa menyebabkan kematian gitu kan. Terus juga kemarin 28 September kan diperingati sebagai Hari Rabies Sedunia ya. Jadi itu tuh WHO mengangkatkan tema yang namanya One Health Zero Death. Jadi diharapkan One Health itu, jadi diharapkan di tengah pandemi ini tuh virus rabies itu nggak terlupakan gitu ya. Tetap kita mencapai tujuan kita untuk mencapai kesehatan yang utama, kemudian zero death. Jadi diharapkan dengan majunya teknologi, adanya vaksinasi, kemudian dengan penanganan dan diagnosis yang tepat dan cepat, itu kita dapat mencegah kematian dari virus rabies itu sendiri gitu ya. Oke, luar biasa banget. Terima kasih Dr. Syukron yang sudah datang ke podcast SPH kali ini ya. Dan juga Classy People dan sahabat SPH, terus edukasi diri Anda, karena penyakit rabies ada di sekitar kita, dan kalau misalnya nggak teredukasi, pastinya bisa menimbulkan korban jiwa. Nah, itu dia podcast kita tentang penyakit rabies dan seluk-beluk tentang penyakit ini. Tentunya kita harapkan juga nih, Classy People dan juga sahabat SPH, podcast ini bisa menambah pengetahuan Anda dalam ilmu kesehatan. Nantikan obrolan lainnya yang akan kita kemas dalam podcast Semen Padang Hospital, tentunya bersama narasumber dari Semen Padang Hospital yang sudah profesional. Saya Bimo Alvaro mewakili narasumber dan juga kru yang bertugas, mohon undur diri. Assalamualaikum and then see you.